Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, Liverpool Manchester United di hari Ahad nanti akan mungkin menurut gue yang menjadi headline, salah satu headline Premier League di pekan ini. Gue sudah bikin previewnya. Langsung aja di konten kali ini ada konferensi pers dari Ruben Amorim. Ada beberapa informasi yang terkait langsung dengan pertandingannya ataupun juga informasi terkait dengan keadaan di Manchester United. Pertama, ini sumber by the way dari manunited.com. Pertama langsung aja Marcus Rashford yang sepertinya tidak akan bermain. Saat ini dia sakit, dia tidak latihan, jadi kita akan melihat selanjutnya. Tapi ini sesuatu yang normal sebagai seorang pemain. Lalu saya akan membuat pilihan ya. Ini hal yang sama. Saya pikir dia akan tidak bisa bermain pekan ini. Dia tidak latihan, jadi kita akan melihat lagi. Tapi saya pikir pekan ini dia tidak akan terlibat. Ya, Marcus Rashford, ada banyak informasi, ada banyak spekulasi di transfer musim dingin kali ini. Kemarin ketika menghadapi Newcastle sempat kembali ke squad ya. Duduk di bangku cadangan tapi tidak dilibatkan, sempat melakukan pemanasan tapi tidak diturunkan, dan menghadapi Liverpool dikonfirmasi Rashford akan absen karena sakit. Kita tidak tahu apakah ini sebenarnya atau seperti apa, tapi menurut gua Ruben Amorim ini selalu berbicara apa adanya. Jadi memang kemungkinan ya dia sakit, tapi menurut gua di sisi lain juga kabar Rashford kemungkinan dia akan cabut atau tidak di bursa transfer Januari ini, menurut gue segalanya masih bisa terjadi. Dan terkait dengan transfer atau aktivitas transfer di Januari, kita tahu jendela ini sekarang terbuka. Kita akan berusaha untuk melakukan sesuatu dan kita akan berusaha untuk melakukan sesuatu tersebut ya. Tapi saya pikir di pekan-pekan ke depan kita akan memiliki waktu lebih untuk latihan dan kita bisa berkembang, dan itu adalah satu-satunya cara. Kita telah memiliki banyak pertandingan tanpa latihan. Saat ini kita memiliki ada space atau ruangan untuk berkembang. Anda bisa melihat ya dalam konteks tersebut saat ini situasinya lebih buruk. Dan bagaimana kita telah mengalami banyak kekalahan. Jadi kita harus mengatur sesuatu. Dan satu-satunya solusi saat ini adalah kita harus bekerja secara keras. Kita tidak bisa mengganti pertandingan terakhir. Kita bisa bekerja untuk hal tersebut ya, mengevaluasi, tapi kita tidak bisa menggantinya. Jadi ayo fokus ke pertandingan selanjutnya dan bekerja keras sepanjang pekan. Ya betul, tidak bisa merubah situasi sebelumnya. Tapi ada hal yang menarik, bagaimana disebutkan oleh Ruben Amorim, Manchester United akan berusaha melakukan sesuatu. Belum ada kepastian ya apakah akan mendatangkan pemain atau seperti apa, tapi sering diinformasikan bahwa memang Manchester United jika ingin melakukan sesuatu di transfer kali ini harus melepas dulu nih, menjual dulu, apakah dari pinjaman atau meminjamkan pemain keluar atau bahkan menjual. Dan ini saat ini bukan situasi yang mudah menurut gua secara ringan amatiran. Dan waktu latihan ini juga penting, dimana sebelum menghadapi Liverpool ini atau setelah Ruben Amorim hadir di Manchester United selama hampir 2 bulan, dikonfirmasi hanya memiliki 4 sesi latihan yang penuh dengan konsep sistem permainan yang baru. Formasi iya, tapi formasi itu bukan segala-galanya. Menurut gue ada banyak yang komentar yang terlalu menitik beratkan terkait dengan formasi. Tidak, formasi itu hanya menurut gue secara ringan amatiran ya, itu hanya salah satu faktor saja. Tapi ada banyak faktor yang lainnya, itu adalah sistem, cara bermain, mindset, dan lain-lain ya, yang memang berbeda dengan periode sebelumnya. Dan Ruben Amorim memiliki skuad yang sangat belum terbiasa dengan hal tersebut. Jadi butuh penyesuaian, dan penyesuaian tersebut ya di mana lagi kalau dilakukan bukan di lapangan latihan. Drill itu penting ya, melakukan latihan terus-menerus sehingga pemain itu paham ketika situasi seperti apa harus melakukan apa dan lain-lain ya. Tapi itu tidak dimiliki, dan kali ini Ruben Amorim lebih menitik beratkan ke waktu latihan daripada ke bursa transfer. Kalau dari pernyataan terkait dengan situasi transfer di bulan Januari. Situasi kontrak amat ini sangat dekat ya. Harry Maguire kita akan mengaktifkan
opsi kita. Saya telah berbicara dengan dia pagi ini dan saya mengatakan kepada dia kalau dia harus berkembang di pertandingannya di atas lapangan. Kita membutuhkan dia. Kita sangat membutuhkan dia. Dan dia juga harus berkembang sebagai seorang pemimpin. Kita semua tahu situasinya, bagaimana dia memiliki waktu di sini ya sebelumnya, tapi kita membutuhkan dia saat ini di momen ini. Jadi kita akan mengaktifkannya dengan sangat senang. Opsi untuk Harry Maguire ini berarti kemungkinan atau ada konfirmasi bahkan Manchester United akan mengaktifkan 1 tahun perpanjangan kontrak dari Harry Maguire. Artinya dia tetap bersama dengan Manchester United sampai dengan tahun 2026 karena sebenarnya kontraknya dia akan habis di musim panas tahun ini ya, 2025. Oke. Kita memiliki tanggung jawab untuk menang. Di dalam sepak bola, di satu pertandingan segalanya bisa terjadi. Ketika Anda berbicara terkait dengan sebuah musim, ini hampir setiap waktu yang terbaik yang akan menang. Dan di momentum kali ini mereka lebih baik daripada kita. Ini berbicara terkait dengan Liverpool ya. Tapi kita bisa memenangkan segala pertandingan. Kita harus fokus tidak di dalam konteks hasil, tapi di permainan. Apa yang kita harus lakukan ini hal yang sangat simpel. Dan saya pikir kita harus meningkatkan hal-hal simpel tersebut untuk bermain di sistem ini, di permainan ini. Kita harus bertanggung jawab untuk bermain, untuk memenangkan pertandingan. Ada beberapa hal detail sebenarnya di atas lapangan yang memiliki pengaruh sih menurut gue ya di hasil dari Manchester United. Jika dikatakan bahwa selama 4 pertandingan sebelumnya di mana Manchester United selalu kalah, Manchester United tampil buruk semuanya, artinya sepanjang menit, gua kurang sepakat. Tidak semua periode pertandingan tersebut. Ada beberapa bagian dari permainan Manchester United tampil bagus. Hanya saja konsistensi dan juga keseluruhannya secara akumulatif menurut gua Manchester United masih belum secara mayoritas nih tampil bagus. Nah, di situ merupakan permasalahannya dan menurut gua permasalahan ini sudah ada dari musim lalu bahkan di mana Manchester United tampil tidak bagus di hasil ya, di peringkat dan lain-lain, tapi sebenarnya di sisi pertandingan mereka sempat nih memainkan sepak bola yang bagus. Musim ini, awal musim ini pun juga demikian, tapi konsistensi. Nah, di situ permasalahannya dan Ruben Amorim menitik beratkan pada tanggung jawab nih. Jadi pemain harus bertanggung jawab untuk bisa berperforma yang bagus dan juga mendapat hasil yang bagus. Terkait dengan hasil, Ruben Amorim menggarisbawahi bahwa yang penting saat ini adalah performa dulu nih. Hasil itu bukan menjadi fokus utama tapi performa. Menurut gua sih yes ya, performa memang penting tapi hasil juga penting karena kalau tidak ya Manchester United akan semakin terpuruk dan ini bisa mempengaruhi atmosfer secara keseluruhan. Apa yang telah dilakukan? Segalanya, hal-hal kecil, transisi, saya pikir Anda bisa melihat kalau kita ini kekurangan possession di pertandingan sebelumnya di babak pertama. Kita juga kekurangan kontrol dari permainan. Semua orang sangat penasaran dan juga sangat nervous. Crossing ini sangat penting, set piece juga demikian. Jadi ini sangat sulit untuk mengatakan hanya satu hal. Kita bekerja di banyak hal, tapi saya pikir possession. Dan juga bagaimana kita mengontrol tempo permainan. Mengerti di mana Anda harus bermain ketika bertanding ya. Dan ini merupakan fokus di pekan ini. Kita memiliki waktu lebih untuk latihan. Ada 2 hari secara berurutan untuk berlatih dengan tim. Saya pikir ini bisa membantu kita untuk memberikan sebuah keadaan ya. Tentu saja ini merupakan momentum yang sulit karena kita kalah di banyak pertandingan. Kita akan menghadapi tim terbaik tahun ini. Tapi seperti yang saya katakan, kita telah latihan. Kita merasa lebih sebagai sebuah tim dan kita mempersiapkan lebih dari sebuah tim dan kita ingin berkembang terutama penampilan ya, performa dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Ya, 2 waktu latihan itu hal yang besar menurut gua untuk Ruben Amorim, tapi apakah 2 latihan itu cukup untuk bisa menghadapi Liverpool yang
menurut gue musim ini tampil fantastis. Salah satu pertandingan yang gue saksikan ketika mereka tampil 10 pemain yang menghadapi Fulham, luar biasa. Di pertandingan tersebut seakan-akan bukan 10 lawan 11, tapi tetap 11 lawan 11. Sangat intimidatif, sangat aktif, sangat tajam, sangat membahayakan, sangat solid dalam bertahan. Bukan hal yang mudah menurut gue untuk Ruben Amorim ini menyulap skuad Manchester United, terutama setelah 4 kekalahan secara beruntun ya. Ini merupakan tantangan yang sangat besar sekali. Dan terkait dengan kabar terakhir mengenai tim ya, update tim, Lindelof, Luke Shaw, Mason Mount tidak akan tersedia karena masih cedera. Johnny Evans pun juga akan absen, nampaknya seperti itu. Ya, Bruno Fernandes dan juga Manuel Ugarte ini akan tersedia untuk menghadapi Liverpool, dan menurut gue ini akan menjadi mudah-mudahan tenaga tambahan ya, baik itu secara kuantitas, mudah-mudahan juga secara kualitas. Balik lagi, ini merupakan hal yang sulit. Ruben Amorim juga mengatakan di video yang gue saksikan bahwa kurang lebih dia tahu apa yang akan dia hadapi. Dia tahu betul. Ini bukan hal yang mudah tentu saja ya menghadapi Liverpool, tapi ada juga arti lainnya, di mana kalau Manchester United kalah, berarti ini akan menjadi kekalahan lainnya secara beruntun bagi Manchester United. Dan menurut gua ini akan menjadi hal yang bisa jadi situasinya tambah sulit ya ketika mereka harus misalnya menderita lagi-lagi kekalahan menghadapi Liverpool, di mana Liverpool ini juga merupakan musuh secara atau rival secara historikal, secara kultural dari Manchester United. Dan satu kali kekalahan lagi ini maka akan menjadi 5 kekalahan beruntun, dan ini merupakan hasil yang sangat buruk yang gue gak ingat kapan terakhir kali Manchester United kalah 5 kali beruntun. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.